Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto diketahui mengultimatum para anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Senayan yang diketahui memang tengah mempermainkan pengesahan RUU Perampasan Aset. Bagaimana tidak mempermainkan teman-teman? RUU Perampasan Aset telah 14 tahun mandek di meja DPR, gonta-ganti DPR, tapi RUU ini tidak pernah diselesaikan. Bahkan terbaru, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani angkat tangan terkait pengesahan RUU Perampasan Aset dengan alasan tak mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Bahkan mirisnya DPR melempar tugas ini pengesahan RUU Perampasan Aset ke DPR selanjutnya. Nah, teman-teman, hal inilah yang disoroti oleh Prabowo Subianto karena RUU Perampasan Aset diketahui memang adalah salah satu senjata pamungkas, adalah salah satu instrumen penting untuk penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Informasi lebih rinci kita dapatkan juga teman-teman di artikel di Detik News yang berjudul Ahli Hukum Harap Prabowo Subianto prioritaskan RUU Perampasan Aset. Dalam artikel ini menyebutkan bahwa RUU Perampasan Aset telah mandek selama 14 tahun. Karena itu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 diharapkan dapat membantu pengesahan RUU Perampasan Aset. Salah seorang ahli ekonomi, Dr. Chandra Harjono Wiwoho, berharap RUU Perampasan Aset bisa segera disahkan. Dan dirinya pun berharap teman-teman program 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, RUU Perampasan Aset ini menjadi prioritas nomor 1. Dengan kata lain, dugaan korupsi, bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI juga bisa segera diselesaikan. Saya kira urgensi maupun semangat disahkannya RUU Perampasan Aset adalah bisa menumpas korupsi, ujar Harjono dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 26 April 2024 yang lalu. Saya kira di tahun awal pemerintahan baru ini, mari semua anak bangsa sama-sama mengawal seberapa serius mereka mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset, karena dari situ menjadi alat ukur keseriusan memberantas korupsi. Tambahnya, Harjono mengaku bahwa pengesahan RUU ini tidak mudah lantaran ada upaya tarik ulur yang kuat. Selain itu, katanya kondisi geopolitik juga menjadi tantangan dalam APBN. Mestinya semua komponen bangsa dan seluruh rakyat Indonesia mengawasi pembahasan RUU ini. Ruang fiskal kita menjadi sangat terbatas, katanya. Selanjutnya, RUU ini katanya akan menjadi payung hukum merampas aset yang diperoleh dari hasil kejahatan yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, lalu juga untuk merampas aset pejabat negara dan pendapatan yang tidak wajar, serta tidak dapat dibuktikan diperoleh secara sah. RUU Perampasan Aset ini menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi, dan hasil perampasan aset ini bisa dipakai untuk mendanai program pemerintah, termasuk program makan siang gratis jelasnya. Saya katakan ini momentum yang pas. Kalau kita tidak segera mendesak pemerintahan dan DPR, kita bisa kehilangan momentum, apalagi disibukkan dengan agenda politik pemerintahan baru ini, imbuhnya. Lebih lanjut, Harjono juga meminta Pak Prabowo untuk terus transparan dan akuntabel dalam melakukan penanganan dan pemulihan hak negara atas sejumlah dana yang berhasil dikembalikan dan aset yang disita. Terakhir, kita berharap pemerintahan baru ini bisa bekerja maksimal mengejar para obligator dan debitur yang belum menyelesaikan utangnya kepada negara. Pemerintah mesti lebih tegas, tidak pandang bulu. Kalau aset penggemblang BLBI ini disita, saya kira bisa mempertebal APBN kita sehingga program apapun jelasnya bisa dieksekusi dengan baik, tuturnya. Saya sangat setuju sekali ini dengan Dr. Chandra, salah satu ahli hukum ternama di Indonesia, ini mendesak yang meminta Bapak Prabowo untuk menjadikan 100 hari kepemimpinan fokus untuk pengesahan RUU Perampasan Aset. Dan gayung bersambut teman-teman, Pak Prabowo juga mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset ini. Hari ini kita juga mau sama-sama mendengarkan juga menyimak salah satu pernyataan Pak Prabowo yang terang-terangan bakal mendukung semua upaya KPK, Kejaksaan, Kepolisian untuk memberantas korupsi. Yuk teman-teman, simak dulu video selengkapnya. Semua upaya yang sudah disampaikan oleh KPK harus kita dukung. Dan saya bertekad untuk
mendukung dan untuk manakala saya nanti bersama Saudara Gibran menerima mandat dari rakyat, saya bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan dengan total. Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Di negara-negara yang maju, yang harus kita pelajari, hakim-hakim, apalagi hakim tertinggi, hakim agung, itu dijamin jabatannya seumur hidup. Dia hanya bisa berhenti apabila dia sakit, dia minta berhenti, atau dia meninggal. Itu di Amerika, itu di Inggris. Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis. Ini saya kira harus kita mendekatinya secara realistis. Ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Dengan demikian kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan Bapak Prabowo terkait pemberantasan korupsi di Indonesia, ya salah satunya dengan mendukung semua upaya pemberantasan korupsi, termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset. Selain RUU Perampasan Aset, teman-teman, barusan Pak Prabowo juga menyinggung terkait taraf hidup para penegak hukum kita, di mana Pak Prabowo berjanji akan menaikkan, ya ini komitmen itu menaikkan taraf hidup, menjamin taraf hidup para penegak hukum, terutama hakim-hakim agung, sehingga tidak ada lagi niatan untuk korupsi. Dan tentu teman-teman, ini adalah salah satu upaya positif yang dilakukan pemerintahan terpilih selanjutnya, ya Bapak Prabowo Subianto, untuk bisa memberantas korupsi. Dan tentu ini kita juga dukung teman-teman, mudah-mudahan dengan gaji layak, dengan gaji tinggi, dengan gaji yang sudah dinaikkan ini, para penegak hukum kita ini bisa lebih tajam, bisa lebih berani untuk memberantas korupsi. Dan kita berharap teman-teman, era Pak Prabowo, DPR-nya itu lebih berani untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Ya mungkin teman-teman, saya yakin untuk DPR memang akan tetap dipimpin oleh PDIP, karena sekali lagi PDIP masih tetap menjadi partai nomor satu dengan perolehan kursi di DPR terbanyak. Jadi ya kita berharap teman-teman, Ketua DPR selanjutnya tidak mengulangi kesalahan DPR sebelumnya di era 2019-2024 yang itu satu RU bahkan tidak pernah dibahas sekalipun, ya ini agak miris memang. Saya belum pernah melihat DPR itu rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Jadi ya terkesan mau tidak mau, tahu atau tidak, ya nggak peduli ya dengan RUU Perampasan Aset ini. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.